warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sa'a ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, azan wa iyyakum, sebelum kita mulai ini bagi teman-teman yang belum menyaksikan Asmaul Husna di TV One, ingat perjalanan jasmani adalah perjalanan rohani, karena kita bukanlah makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani, tetapi kita adalah makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani. Karenanya setiap kita melakukan perjalanan, maka kita akan menemukan nama-nama Allah yang sempurna dan indah. Asmaul TV One. Ingat dulu saja kita sudah tidak mampu menghitungnya, menghafal namanya. Lalu bagaimana dengan cinta Allah yang lainnya merasakan kita keagungan dan kemuliaan Allah? Mengapa Allah memberikan kelebihan kepada hewan yang tidak ada lebih dari kita ini, agar kita tidak mentuhankan teknologi, tidak mentuhankan otak kita? Jika langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya diciptakan untuk abdi kepada manusia, lalu itu siapa manusia itu? Asmaul Husna TV One. ya, mohon maaf agak narsis. Bagi yang ketinggalan menonton bisa lihat di YouTube ya. Jumharudin beberapa sudah diupload oleh beberapa penggemar Asmaul Husna. Silakan pasang wajah seperti ini dulu sebelum kita mulai. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Pembina sampai. Jangan sampai wajahnya seperti itu. Menuntut ilmu dengan wajah seperti itu tidak akan pernah berkumpul ilmu di hati orang yang meninggi. Betul? Oke, kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari satu tema, belajar dari kehidupan Rasulullah SAW atau menauladani Rasulullah. Ada 3 alasan minimal mengapa kita harus menauladani Rasulullah SAW. Yang pertama, pengalaman paling sukses dalam merubah umat dalam waktu yang singkat adalah Nabi Muhammad. Usia dakwahnya berapa tahun? 23. 23 tahun, usia yang sangat singkat. Tetapi lihat bagaimana 23 tahun itu dampaknya luar biasa. Dampaknya masih terasa nggak sama sekali? Masjid kita berkumpul di sini itu pengaruhnya siapa? Seluruh masjid di dunia itu dampak dari kehadiran siapa? Orang berkumpul di tempat yang sama pada waktu musim haji di seluruh dunia itu pengaruhnya siapa? 23 tahun. Banyak orang-orang hebat di masa lalu, tetapi pengaruhnya redup sudah. Betul nggak? Banyak orang-orang dulunya berpengaruh, tapi sekarang nggak ada pengikutnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun usia dakwahnya, tapi pengaruhnya masih terasa sama sekali. Subhanallah. Siapa yang belum pernah pergi haji, yang katakan atau pergi umroh? Semoga yang belum pergi Allah takdirkan untuk pergi haji dan umroh. Amin ya Allah. Antum kuburannya aja belum lihat, tapi sudah kagum kepada Rasulullah SAW. 23 tahun. Sementara ada banyak orang dalam hidupnya 60 tahun usianya, 70 tahun usianya tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan jangan-jangan kita kalau berhenti dari perusahaan kita nggak ngaruh tuh sama perusahaan. Nggak mau, kalau nggak mau masih banyak yang lain. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan kehadiran kita dengan tidak hadir kita sama. Adamu wujuduhu ka'adami. Adanya seperti tidak ada. Ini yang pertama. Ya, paling singkat, waktu singkat, sendirian, yatim, sebutlah yatim piatu. Di masyarakat yang saat dulu, ini masyarakat
Orang sama sekali tidak tertarik di sini. Bahkan bangsa yang maju saat itu Persia dan Romawi, betul nggak? Yatim sendirian, gembala-gembala. Masyarakatnya berpecah belah, berperang sendirian, tetapi bisa melakukan perubahan sebagai itu. Inilah mengapa kita harus menauladan Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau adalah teladan yang paling sempurna. Apa yang saya maksud dengan teladan yang paling sempurna? Yang pertama, Nabi ini bisa ditauladani oleh siapapun. Usia singkat, tapi semua peran beliau lakukan. Sebagai anak, itu nggak? Bisa nggak menaudin Nabi? Sebagai pemuda, bisa nggak? Sebagai seorang suami, sebagai suami yang beristri satu, sebagai suami yang beristri lebih dari satu. Kok dia doang yang bilang bisa? Sebagai juru runding, juru damai, sebagai pedagang, sebagai orang miskin, sebagai orang kaya, sebagai negarawan. Nabi Isa bisa nggak kita tauladani sebagai seorang ayah? Bisa. Sebagai orang kaya yang bersyukur. Nabi Sulaiman sebagai orang yang bersabar, orang miskin dan bersabar, bisa nggak? Nabi ini subhanallah. Yang ketiga, tapi sebelum yang ketiga, Nabi ini memang di dalam Al-Quran ada dua tugasnya. Tugas yang pertama semua kita bisa lakukan, insya Allah. Tapi tugas kedua ini yang sulit. Apa itu tugas Nabi yang pertama? Wa ma 'alaika illal balagh. Kalau bahasa kita sebagai mubaligh. Insya Allah kita semua bisa jadi mubaligh. Bagaimana caranya Ustaz sampaikan apa yang udah kita tahu? Mubaligh, betul nggak? Balighu anni. Tapi kalau tafakuh fiddin, mendalami agama, memang nggak semua orang. Tapi menyampaikan apa yang sudah kita tahu satu ayat itu bisa. Nabi itu peran pertamanya mubaligh. Tapi yang lebih dari itu, dan menurut saya ini yang menjadi kunci suksesnya Nabi adalah peran yang kedua, uswatun hasanah. Apa bedanya mubaligh dengan uswatun hasanah? Kalau mubaligh menyampaikan kebenaran, tetapi kalau uswatun hasanah menjalankan kebenaran. Mubaligh menyampaikan kesabaran, tapi uswatun hasanah menjadi contoh kesabaran. Beda? Beda? Nabi itu disebut uswatun hasanah, artinya tidak ada satupun perkataan yang dia katakan kecuali sudah dia lakukan. Uswatun hasanah. Makanya tahu ilmu sabar itu gampang, tapi menjadi orang sabar itu yang susah. Benar kan? Tahu keutamaan bersedekah gampang, apalagi menyampaikan keutamaan sedekah. Ustaz ceramah menyampaikan keutamaan sedekah gampang kan? Gampang. Ada ustaz ceramah di masjid punya dia. Ceramahnya dia ngutip ayat di dalam Al-Quran juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Anak kiai ini kebetulan hadir di majelis itu. Anaknya bilang, "Oh, bapak saya ngomong begini tadi. Saya tahu barang kesukaannya bapak saya adalah Vespa-nya." Sejarahnya panjang di Vespa. Setelah bapaknya ceramah tadi, sama anaknya tadi ditelan mentah-mentah tuh ceramah. Vespa ayahnya disedekahin. Satu-satunya di kendaraan. Orang dulu kan ustadz-ustadz kiai pakai Vespa kan, benar nggak? Kenapa? Tengah-tengahnya itu luas. Kalau ada berkat pakai sabar bisa dikasih. Iya kan? Setelah disedekahkan dia kasih tahu bapaknya mau pergi kondangan atau
tahu kasih Pak Abi, udah saya sedekahkan gitu. Kok kamu sedekahin, kamu nggak tahu ya kalau itu barang kesukaan Abi? Itu ada sejarahnya itu. Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Kan Abi ceramah tadi gitu. Abi bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan meraih kebaikan sampai orang itu menyedekahkan, menginfakkan apa yang dia suka. Sepanjang yang aku tahu, Bi, ini Vespa ini adalah barang kesayangannya Abi. Makanya aku pengen Abi mendapatkan kebaikan, aku sedekahkan, Bi. Apa kata bapaknya? Nah, itu ayat itu memang benar, nah. Tapi itu bukan buat kita. Ayat itu benar, tapi itu buat orang lain, bukan buat kita. Subhanallah. Itu artinya apa? Menyampaikan kebaikan itu gampang, menyampaikan kebenaran itu gampang. Tetapi menjadi orang benar, menjadi orang baik, itu yang disebut uswatun hasanah. Kalau ada slogan-slogan baik di spanduk, mestinya kita kan senang ya Pak, benar nggak? Lihat ada spanduk isinya bagus-bagus, kita bilang bagus ya kata-kata ini. Tapi sekarang coba lihat, kalau ada spanduk isinya katakan tidak kepada korupsi, apa komentar kita melihat spanduk itu? Hah? Kalimatnya bagus nggak ya? Bagus. Tapi waktu kita lewat ada katakan tidak kepada korupsi. Apa komentar kita? Ngomong doang. Kenapa kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat baik justru mendapat respon negatif dari kita? Itu disebabkan banyaknya orang yang mengatakan kalimat itu tetapi dalam kelakuannya, maka kalimat yang mulia tadi menjadi hilang daya sihirnya. Kalimat itu menjadi hilang pengaruhnya ketika banyak orang yang mengatakan kalimat itu tapi kelakuannya jauh dari itu. Setuju? Karena para nabi dulu yang dia bawa apa? Kalimat apa? La ilaha. Tapi mengapa daya gugahnya luar biasa? Karena mereka yang mengatakan itu dengan lisannya adalah orang yang dalam perbuatannya mempraktikkan. Mengapa orang sekarang mencibir demokrasi? Karena Barat yang membawa istilah demokrasi justru mencederai demokrasi. Mengapa orang HAM? Omong kosong itu HAM. Kenapa? Karena yang membawa ide HAM sendiri pelanggar HAM terberat di dunia. Kenapa anak-anak kita nggak nurut sama kita? Nah, baca Quran juga. Nah, kita sendiri jangan baca Quran. Setuju? Berarti kalau kalimat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita kok nggak membuat anak-anak kita mau mendengarkannya dengan baik, ini berarti kita telah menghilangkan kesakralan dari kalimat itu. Sihir dari kalimat itu disebabkan kita tidak melaksanakan. Makanya Nabi itu uswatun. Saya mungkin pernah berulang-ulang bicara ini. Tahu uang 1 miliar? Tahu uang 1 miliar? Tahu. Gampang tahu uang 1 miliar. Yang penting punya 1 miliar. Nah, Nabi itu bukan cuma tahu konsep, bukan cuma bawa konsep yang sempurna, tetapi beliau itu contoh nyata dari praktek konsep yang sempurna. Oke, pelajaran. Yang ketiga, Nabi itu keagungannya sempurna dan menyeluruh. Ada orang kompeten di satu bidang, tapi bidang lain tidak. Tapi Nabi kompeten di seluruh bidang. Pada 23 tahun usia dakwah. 23 tahun, tapi memerankan semua peran. 23 tahun kompeten di semua bidang. Di peperangan, jago, paling berani. Nabi. Ibadahnya, gimana Nabi? Jago.
Kita tahu kan bagaimana sampai bengkak-bengkak Nabi ibadahnya. Sama kayak kita bengkak-bengkak juga. Cuma sebabnya beda. Kalau kita asam urat, apa namanya, kolesterol, Nabi sampai bengkak-bengkak ibadahnya luar biasa. Zuhudnya terhadap dunia, subhanallah. Bayangkan beliau saat berkuasa mengatakan, apalah hubunganku dengan dunia. Saat berkuasa ngomong begitu. Kalau kita ngomong begitu lagi gak punya, bener gak? Nah, bukan zuhud, gak punya. Menurut saya zuhud itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya. Orang gak punya gimana mau zuhud? Nabi itu di puncak kekuasaannya beliau mengatakan, apalah hubunganku dengan dunia? Kecuali seperti orang yang melakukan perjalanan lalu mampir, berteduh di sebuah pohon lalu pergi. Subhanallah. Lihat Nabi ketika berpuasa Fathu Makkah, orang-orang yang dulu mengusir Nabi ketakutan. Tiba-tiba apa kata Nabi? Pergilah kalian bebas, aku di semuanya. Saat berada di bawah, saat berada di puncak, saat berpuasa, dia mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, ini menarik kalimat ini. Mudah-mudahan kali yang ini akan bisa Bapak bawa pulang. Ini yang membuat kita kagum dengan Nabi itu. Keagungannya, kehebatannya disepakati baik oleh orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang terdekat kepadanya maupun musuh sekalipun. Mari kita perhatikan di Masjid Nabawi itu ada area khusus untuk orang-orang miskin. Mereka 10 tahun memang tinggal di dekat masjid, di masjid dekat Nabi 10 tahun. Dan mereka makin lama dekat dengan Nabi makin jatuh cinta. Kenapa bapak-bapak di sini mau dengarkan ceramah saya? Belum pernah berpergian sama saya. Benar? Saya pernah kagum sama orang karena dilihat di Facebooknya, status-statusnya itu sangat-sangat menyentuh hati, Pak. Seperti itu, Pak. Suatu hari saya jalan sama dia bareng. Jalan, namanya jalan sama teman, apalagi dia kita senengin. Jalan, makan, siang makan, nanti malam makan, haus minum. Tapi orang ini tidak pernah ngeluarin duit. Kita melulu itu selalu begini sih, waktu mau narik duit itu begini, tapi susah keluar. Kadang-kadang jalannya, ayo, dia ngajak, tapi nggak pernah keluar. Ada nggak orang seperti itu? Ada, banyak. Akhirnya tadi tulisannya yang di Facebook tentang kedermawanan, tentang apapun yang indah-indah menjadi, ya, ternyata orang ini begitu. Makanya saya kalau jalan sama dia sekarang, jalan yuk, ayo, mana makan, lu yang bayar ya. Nabi Muhammad SAW itu ahlu suffah, orang-orang miskin yang ada di pelataran masjid. 10 tahun bersama Nabi, semakin cinta kepada Nabi. Mari kita perhatikan ketika Fathu Mekah, ada sekitar 30.000 kaum muslimin. 30.000-nya itu tidak ada yang benci Nabi sedikit pun. 30.000 itu semuanya makin jatuh cinta kepada Nabi. Makin kenal, makin dekat kepada Nabi, itu makin jatuh cinta kepada Nabi. Kira-kira kita kadang-kadang kagum sama seseorang, makin tahu kita tentang dia. Oh, ternyata dia banyak utang. Oh, ternyata dia begini dan begitu. Betul nggak? 30.000. Sekarang haji wada berapa kaum muslimin? 300.000. 300.000 itu semuanya jatuh cinta kepada Nabi. Makin kenal Nabi makin senang. Saya mau bertanya, ada nggak yang tetangga antum, tetangga kita yang ke masjid gara-gara dekat bertetangga dengan kita? Ada nggak? Ada nggak teman akrab kita yang setelah berinteraksi dengan kita itu makin lama makin ingin dekat kepada Allah? Ada tidak? Kalau tidak ada masalah kita
dalam Islam kita. Ada masalah kita dalam mempraktikkan Islam kalau orang lain itu tidak ada satupun yang tersentuh. Ingin kenal Islam melalui kita kan ada masalah. Setuju. Oh, tetangga lah nggak tertarik dia ke masjid gara-gara dia beli tasnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 300.000 atau wajib wadah. Kita kira-kira kalau ditanya tetangga kanan kiri kita, apakah mereka akan berbicara baik tentang kita? Kalau Nabi, seluruh sahabat, semuanya makin hari makin jatuh cinta pada Nabi. Bahkan musuh sekalipun, Abu Sufyan itu ketika ditanya oleh Raja Romawi, aku dengar di negerimu ada yang ngaku Nabi, apa benar? Benar, kata Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan itu orang yang paling benci dengan Nabi. Dari keturunan apa dia? Seperti keturunan yang mulia. Pernahkah dia bohong sekali? Nggak pernah. Apakah pengikutnya makin hari makin bertambah? Tidak. Iya, makin bertambah. Adakah pengikutnya setelah dekat dengan dia murtad? Enggak. Abu Sufyan bilang begitu. Mungkin teman-teman, itu kan dulu Ustaz. Mari kita saksikan.
lukisan yang indah. Ia adalah lukisan indah. Sang Nabi, sang pejuang, sang pengusaha, sang negarawan, Qurratul Ulum, pembaharu, pelindung anak yatim piatu, pelindung hamba saya, pembela hak wanita, sang hakim. Ia adalah seorang pahlawan. Takbir! 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 Apakah semua yang tadi berkomentar positif terhadap Nabi tadi Muslim? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Michael Hart dalam satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau meletakkan di nomor 1. Sementara mohon maaf, Tuhannya sendiri, Michael itu beragama Kristen, Tuhannya sendiri diletakkan di nomor 3 urutannya. Coba kita dengan jujur jawab, Michael Hart Muslim atau non Muslim? Non-Muslim. Beliau menempatkan Nabi di urutan nomor pertama. Itu berarti beliau punya buku tidak tentang Nabi? Ya. Bukunya 1 atau banyak? Ya. Banyak. Sudah selesai dibaca atau belum? Ya. Dia Muslim atau non Muslim? Non-Muslim. Bapak-bapak ibu Muslim di sini Muslim semua kan? Muslim. Punya buku tentang Nabi Muhammad? Satu tuh banyak. Satu. Punya berapa? 1. Sudah selesai dibaca. Apa arti sholawat itu? Mohon maaf. Apa arti maulidan yang sering jadi isu hangat setiap bulan Rabiul Awal? Maulid dan tidak maulid, tidak relevan itu. Kita ingin orang-orang berkata seperti Ani Besan tadi, setiap kali saya membacakan perjalanan pemimpin orang Arab ini di dunia, bertambah kekaguman. Mestinya kalaupun yang maulid setiap kali maulidan begitu, saya bertambah kagum sama Nabi Muhammad. Salat berjamaah saya tambah rajin. Ini kadang-kadang mohon maaf, maulidan diperdebatkan, ikut maulid sampai jam 2 subuhnya ke bablas. Jadi bukan soal maulid dan tidak maulid yang harus kita perdebatkan, kita mempraktekkan ajarannya atau tidak. Ya. Kalau maulid dan tidak maulid, maulid itu kan cara kita mempelajari sirah nabawiyah. Bisa lewat maulid, bisa di luar maulid. Itu soal pilihan saja. Tidak perlu kita debatkan. Setuju? Setuju. Kadang-kadang bulan maulid sudah tablik akbar ngomongin tentang Nabi Muhammad. Satunya memperingati maulid ngomongnya tentang Nabi Muhammad. Itu beda kulit aja. Betul? Tapi esensinya bukan itu. Ya, yang muji tadi siapa? Orang yang beriman atau bukan? Kalau demikian objektif atau subjektif? Objektif. Makanya orang yang ingin memadamkan cahaya Nabi Muhammad seperti orang yang mendongakkan kepalanya ke atas jam 12 siang. Dia dongakkan kepalanya ke matahari, lalu dia udahi matahari itu. Apa yang akan terjadi? Panas lagi. Maka tadi apa kata salah seorang tadi? Orang yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang macam-macam tadi adalah orang yang mempermalukan diri mereka sendiri. Subhanallah. Saya tertarik dengan perkataan Ani Besan. Setiap kali saya membaca sejarah orang ini, semakin hari makin saya mengagumi. Itu artinya kagum, jatuh cinta itu. Kapan? Akibat atau sebab? Akibat atau sebab? Dari perkataan Ani Besan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa mengagumi Nabi, mencintai Nabi kalau dia sendiri tidak mempelajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Semuanya menjadi sia-sia kalau ada satu sosok yang tidak memuji Nabi. Tadi kan pengikutnya, oh semuanya memuji Nabi. Tadi musuh-musuh ataupun non-muslim memuji Nabi. Hebat kan? Tapi ada satu sosok yang tidak memuji dirinya, maka semua pujian tadi menjadi tak berarti. Ada yang tahu pujian siapa kira-kira? Siapa? Hah? Belum.
Allah kelihatan abstrak. Ya kan, pujian Allah udah puji. Sahabat-sahabatnya 300.000 haji wada memujinya. Tokoh-tokoh hebat memujinya. Tapi ada satu sosok yang tidak memujinya, maka pujian tadi menjadi tidak berarti. Pujian palsu. Apa itu? Istri-istrinya yang memuji. Mohon maaf, saya tidak bermaksud melukai hati ibu-ibu. Saya sengaja sebut istri-istrinya. Bukan juga saya pro poligami atau anti poligami. Karena menikah itu jangankan poligami, satu istri saja bisa haram menikah. Nikah itu hukumnya bisa berubah-ubah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Satu istri itu, apalagi lebih dari situ, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib. Setuju? Setuju. Apalagi poligami bisa haram. Saya kemarin di Bandung syuting di Al-Quran Raya itu ada salah seorang tunanetra yang sedang menyelesaikan doktor bahasa Arab, hafal Quran 30 juz. Ternyata dia ini suka canda juga, namanya Ustadz Ridwan. Dia punya metode samaan. Ya. Waktu canda-canda ternyata saya pikir canda-canda poligami itu hanya milik-milik kita yang tidak tunanetra. Ya. Ternyata dia tandanya sama saya, canda soal poligami. Mau dengar ceritanya nggak? Insya Allah para wanita tidak akan marah dengan saya dengan kisah ini. Ya, tenang aja. Ada akhwatnya. Ustadz sudah berapa anaknya? Baru 3, saya bilang. Istrinya berapa Ustadz? Kata dia gitu. Sudah 1. Nah, kalau anak tadi berapa? Baru 3. Anaknya, istrinya berapa? Sudah 1. Oh Ustadz, baru 1 loh istrinya, kata dia gitu ya. Ya 1 juga cukup. Ustadz, ngomong-ngomong tentang poligami, ada 4 orang saja yang boleh poligami Ustadz, kata dia begitu. Ya. Ada berapa? 4. Yang pertama siapa Pak Ustadz, saya bilang. Yang pertama adalah kiai. Kenapa kiai? Oh kiai Ustadz, apalagi kiai itu kan punya pesantren. Wah dia harus ngurus santrinya banyak, harus. Oh pokoknya wah alasannya dari sisi ilmunya udah mapan. Oh berarti saya nggak termasuk Pak, saya belum kiai, saya belum kiai, belum punya pesantren dan seterusnya. Yang kedua siapa Pak Ustadz? Saya bilang. Yang kedua Ustadz, pejabat. Kenapa? Pejabat Ustadz, punya kewenangan, punya kekuasaan, uangnya juga banyak, ya. Yang ketiga siapa? Orang kaya. Yang keempat, Ustadz mau tahu nggak ya? Saya mau nyebut nih, maksud saya keempat itu tunanetra. Kira-kira saya mau sebut begitu kan? Tapi keduluan, tak dulu Ustadz. Yang keempat, orang gila Ustadz. Maksudnya pertama masih wajar, masih logik. Yang kedua masih logik. Yang ketiga logik. Nah ini 1 enggak, dia 2 enggak juga. Ya kiai bukan, pejabat bukan, orang kaya nah berani, orang gila Ustaz kata dia gitu. Ini canda ya. Perempuan pasti senang dengar gini. Jadi ini bicara poligami yang tidak menyakiti kaum wanita, nah, kira-kira gitu ya, yang ramah wanita. Mohon maaf ya. Ini ada yang nggak ketawa saya heran. Ini kurang setuju dia. Bapak Ibu sekalian dimulai dengan Allah Subhanahu. Istri-istri Nabi. Sengaja saya sebutkan istri-istri kenapa? Berarti Nabi istrinya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, apa namanya, potensi kecemburuan itu besar. Nah kalau orang sedang cemburu, kira-kira mulutnya yang keluar dari mulut istri kalau sedang cemburu baik nggak tentang kita? Tidak baik. Nabi istrinya lebih 1. Berarti potensi cemburu itu besar dan memang nyata dikisahkan bagaimana istri Nabi itu cemburu. Sampai ada ayat yang menegur Nabi disebabkan kisah keluarga itu. Subhanallah. Tapi di antara istrinya semuanya itu tidak ada satupun yang berkata jelek tentang Nabi. Aisyah itu kalau udah cemburu, pernah Rasulullah bersama sahabatnya ngumpul di rumah Aisyah,
Tiba-tiba istri yang lain bawa makanan, disidangkan. Aisyah lihat, nih di rumah saya kan istri yang lain nyediain makanan, cemburu lah. Yang apa yang dilakukan? Itu piringnya ditumpahin, pecah di depan sahabat-sahabat besar. Cemburu biasa. Kira-kira kalau kita punya istri kayak gitu diapain, Pak? Diapain, Pak? Enak. Apa, Pak? Digoreng. Lihat Nabi ya, kalau mau tahu Nabi lihat bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nabi sambil memungut makanan yang sudah tumpah tadi, piring-piring yang pecah dimungutin, dia bilang gini kepada para sahabatnya, simpel banget kan, selesai masalah. Ibu kalian, kan istri Nabi itu ibunya orang beriman kan? Ibu kalian sedang cemburu. Terus saya ibunya, istri itu paling senang loh kalau kita bilang, ya, misalkan dia megang-megang HP kita ya, coba lihat HP-nya, mama cemburu ya, dia malah senang. Coba lihat bagaimana Nabi mengatakan menjaga kehormatan istrinya. Ibu kalian lagi cemburu. Semuanya sih sahabat pun maklum, istri Nabi pun tetap mulia di mata para sahabat. Coba kalau kita ngalamin masalah seperti itu, kayak apa coba? Makanya kata Bernard Shaw tadi, apa kata beliau? Seandainya beliau menjadi pemimpin tunggal di dunia ini, maka selesai masalahnya. Saya sengaja tidak kutipkan tokoh-tokoh Islam. Saya takut dibilang fanatik. Sumbernya pun ada buku-bukunya. Saya lihat sih. Istrinya bilang. Ketika ditanya apa akhlak Rasulullah ya Aisyah, kana khuluquhul Quran. Subhanallah. Istrinya bilang, lihat bagaimana perkataan Khadijah tentang Nabi Muhammad ketika Nabi dapat wahyu pertama kali. Mungkin kalau kita dapat wahyu langsung ngaku-ngaku Nabi. Nabi Muhammad dapat wahyu pertama, ketakutan, curiga, kayaknya ini jin. Lari Pak dari Gua Hira itu lari, ketakutan, selimut ya, selimut itu gimana gak lari Pak? Di kegelapan malam datang makhluk bukan manusia, bukan jenis makhluk yang pernah dilihat, gimana gak kabur Pak? Kabur itu, takut. Kalau kita enggak ya, banyak ngaku nabi aja curiga, ini setan, jin nih. Kalau kita enggak ya, lama nggak nongol ngaku nabi. Siapa itu? Sodik, main bulu tangkis, pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Ada lagi tukang cukur, lama nggak nongol ya, tahu-tahu ngaku nabi, namanya Sayuti. Orang Bogor dapat wahyu di Bogor, orang di Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Sayuti. Ada lagi nabi agama baru, Jasun, agama Jasun, Jawa Sunda. Kalau rumah makan janda. Apa tuh? Jawa Sunda. Ini nabi Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya aja kurang tapi sesat didengar. Tukimin. Heboh lagi, ada yang ngaku Jibril di Indonesia nih, subhanallah. Suaminya Jibril, dia ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Jibril ditangkap masuk penjara. Bukan lagi teroris, gampang mana nangkepnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu curiga. Aisyah bagaimana? Khadijah, Nabi ceritakan sambil ketakutan. Apa kata Khadijah? Lihat, kelak, nggak mungkin. Istri yang ngomong gitu, keren banget. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Gak mungkin Tuhan itu akan menghinakanmu, wahai suamiku, karena engkau itu senang menyambung silaturahim, menghormati tamu, menolong orang kesusahan, meringankan beban orang tertimpa musibah. Oh, disebutkan bla bla bla. Orang seperti itu gak pantas dihinakan, apalagi kemasukan setan seperti itu. Yang ngomong begitu siapa? Khadijah itu yang duluan nembak Nabi. Kan nikrahnya Nabi itu dalam bisnis. Bagaimana tuh Khadijah nembak Nabi? Mau tahu nggak? Ini penting tahunya. Kenapa? Nanti kalau kita punya anak perempuan,
Ada anak muda yang soleh, kita kepengen deh jadi mantu kita. Anak kita suruh nembak tapi tetap terhormat. Bagaimana caranya? Kan gitu. Khadijah tuh nembak Nabi Muhammad. Dikirim tuh Ummu Aiman. Coba Maisarah kan itu yang karyawannya Khadijah. Tanya, nanti ngomong begini sama Nabi Muhammad. Belum jadi nabi tuh. Nanti ngomong begini. Kalau dia ngomong gini, diatur lah sama Khadijah. Ditemuilah Nabi ini oleh Maisarah. Ya Muhammad, kamu gak kepengen nikah Muhammad? Gitu. Kata Nabi Muhammad, emang ada yang mau sama saya? Gitu bahasa kita ya. Emang ada yang mau sama saya? Apa kata Maisarah? Ada yang mau sama engkau wahai Muhammad. Siapa? Khadijah. Emang dia mau sama saya? Sebentar ya saya tanya dulu, dia mau nggak sama? Sebentar ya saya tanya dulu, dia mau nggak sama? Kepada yang nyuruh siapa? Ternyata mau. Itu jurus nembak. Ya. Kenapa? Laki-laki soleh susah sekarang, wanita solehnya susah. Jadi kalau kita melihat di masjid komplek kita atau di pengajian kita ada orang-orang soleh, kita punya anak perempuan, jangan keluar dari yang lain itu. Saya di satu komplek ada, Pak. Menurut saya anak muda, ganteng, soleh, matang. Saya lihat, kok ini anak muda di masjid ini biarin aja. Padahal bapak-bapak punya anak perempuan, anak saya masih SD, saya bilang gitu ya. Pak, saya omongin tuh di pengajian lagi nggak ada bocah. Pak, bapak-bapak yang udah akan. Saya kalau anak saya perempuan nih, udah tuh, saya tembak tuh pemuda itu, saya bilang. Ada yang nyadar Pak, nyadar. Ternyata setelah pengajian dia mencoba. Pas nanya, Ustaz, kemarin saya deketin tuh pemuda yang Ustaz tunjuk. Sayang dia seminggu lagi mau nikah Ustaz. Telat. Saya mah udah tahu dari dulu. Anak saya masih SD sih. Telat banget Bapak saya. Saya waktu ketemu kayak beberapa kali itu. Anak saya masih kecil sih. Bener. Susah anak muda, soleh, semuanya. Pekerjaan yang apa? Memang waktu terlihat itu, waduh, subhanallah. Ini kok bapak-bapak pada nggak nyadar tuh saya kan? Ya, dengan dari jodoh tuh kita bisa jodoh-jodohan. Anaknya gimana? Gimana kalau kita jodoh-jodohan? Itu, benar nggak? Subhanallah. Bapaknya udah rajin ngaji, ibunya anak subhanallah, enak gitu juga. Bapak ini sekalian yang dimulai. Nah, apa yang saya sampaikan tadi menjadi percuma pujian tadi, pujian musuh percuma, pujian sahabat percuma. Kenapa? Karena di luar rumah itu kita tidak asli. Saya ulang lagi ya. Di luar rumah itu kita bisa pura-pura, bisa pencitraan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini menarik sekali. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Habis waktunya. Dikit lagi Ustaz. Yang tergesa-gesa boleh meninggalkan tempat kalau ada pekerjaan yang mendesaknya. Tidak mau. Orang yang paling baik kata Nabi adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku yang paling baik kepada keluargaku. Nabi bilang begitu. Ini kalimat ini menarik. Nabi ingin mengatakan kepada kita, kamu mau tahu kamu itu baik apa enggak? Tanya istrimu. Karena di hadapan istri kita nggak bisa acting. Benar nggak? Aktor dunia bisa acting di luar rumah, tapi di dalam rumah nggak bisa. Gimana mau acting Pak? Orang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, sekasur dengan kita, iler kita aja dia tahu. Maka kalau istri kita tidak kagum kepada kita, meskipun kita di luar dikerumunin jamaah pada pengen moto, Ustaz moto dong, Ustaz moto dong. Di rumah anak kita mau kita ajak moto aja nggak mau. Ayo sini sama Abi, nggak mau kan? Orang lain, wah pengen banget foto sama kita. Oh ini yang di TV-an, yang sama Rusna. Anak
bilang begini, aku nanti kalau punya suami mau kayak Abi. Keren. Kalau anak laki kita, aku nanti kalau punya istri yang baiknya kayak Umi. Kalau mereka tidak mengatakan itu, saya bilang ada masalah dengan kita. Setuju? Oke, terakhir. Ada seorang ayah ini kiai terkenal, punya anak. Ayah ini karena kiai terkenal, semua orang kenal nih sosok ayah ini. Kiai ini punya buku bestseller. Anaknya kemana-mana memuji bapaknya. Oh, datang ke sini. Hadirin, kenal nggak sama bapak saya? Bapak Anu, ya kenal lah. Siapa nggak kenal sama bapak kamu? Hadirin, tahu nggak buku bapak-bapak saya? Siapa yang nggak tahu buku bapakmu? Buku bapakmu itu bestseller, gitu ya. Nanti dia ngomong di majelis yang lain, ngomongnya begitu juga. Di mana-mana muji bapaknya melulu. Pertanyaan saya, apakah perbuatan anak ini tadi dengan memuji-muji bapaknya di setiap majelis bisa membuat anak ini hebat sehebat bapaknya? Nggak bisa. Mohon maaf nih, kalau maulid hanya sekedar puji-puji Nabi dengan beragam sholawat, versi ini, versi itu, versi Marawis, versi Hadroh, versi Gambus, dengan macam-macam iramanya luar biasa, meliuk-liuk, puji Nabi. Tapi kita tidak mempraktekkan ajarannya dalam rumah, dalam ibadah, dalam kehidupan kita. Apa iya kita bisa? Ya, selamat nanti diakui oleh Nabi. Makanya debat kita tidak perlu di sosmed kita, hukum maulid dan tidak maulid, nggak relevan. Mari kita isi langsung aja, hukum tidak sholat jamaah bagi pria, begitu langsung. Hukum tidak menutup aurat, begitu. Kita langsung isi. Jangan kepada yang bukus-bukus. Nanti jangan sampai kayak seorang anak setiap sekolah lupa melulu bawa alat-alat sekolahnya. Orang tuanya ditegur, Pak. Akhirnya karena orang tuanya malu ditegur, setiap kali mau sekolah, ayahnya itu ngelis barang-barang. Nah, pulpen udah dibawa, coba periksa di tas. Sudah, Bi. Penggaris? Udah, Bi. Buku tulis? Udah. Tulis. Oke, ya semua. Bapaknya hidupin mobil. Ayo nak, naik. Diantar ke sekolah. Pas sampai gerbang sekolah, nak, udah sampai, turun. Pas mau turun, anaknya panik. Kenapa, nak? Kenapa panik? Aduh, Bi, tasnya lupa. Itu artinya apa? Fokus kepada yang kecil-kecil, lupa intinya. Umat Islam ini begitu. Debatnya berpolitik atau tidak berpolitik penting. Esensinya nih, kita ini harus orang baik, orang soleh, orang yang mengenal Allah, jadi penguasa di Indonesia ini. Mau dia dalam politik, mau tidak politik, nggak penting. Fokusnya, fokus kita kepada isi, esensi, inti. Jangan kita debat yang kecil-kecil yang nggak ada arti. Sehingga yang maulid monggo maulid, tapi ingat intinya jangan lupa ya. Yang kagak memperingati maulid jangan lupa sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Jangan lupa begini. Jadi kita tidak terlibat kepada hal-hal yang sifatnya formalitas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mau nanya hukum maulid udah dijawab. Saya nggak penting itu. Saya mau diundang maulid, diundang tablik akar. Isinya apa? Gitu. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.